Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita baru saja dengar berita ya bahwa Aceh dilanda gempa. Bukan hanya Aceh, tapi juga Sumedang, Kalimantan Timur, Bayangkan. Ya, Jepang. Banjir juga. Aceh kemarin kena banjir kan? Nah, tempat saya juga banjir. Ya, nih saya udah buat videonya di YouTube saya, Anda bisa tonton. Cuman guys ya, saya agak sedikit bertanya dengan ada orang yang mengatakan bahwa jangan hubung-hubungkan gempa dengan azab Allah gitu, atau bencana alam dengan azab Allah. Kata mereka itulah hal yang biasa terjadi di bumi Indonesia yang mana kita merupakan negara gunung api. Guys, ya, saya katakan pada Anda ya, apa Anda lupa Aceh ketika ada tsunami, apa yang berdiri? Masjid. Masjid masih utuh. Kalau memang alasan Anda adalah Indonesia adalah negeri yang merupakan cincin gunung api, masjid runtuh juga harusnya. Anda harus berpikir pakai logika dan pakai hati. Kenapa Allah sisakan masjid? Dan kenapa ratakan semuanya selain masjid? Kenapa? Karena Allah tuh pengen bilang kepada kalian, pada kita semua, bahwa ada orang-orang yang berbuat zolim, berbuat maksiat di negeri kalian. Makanya masjid yang merupakan rumah Allah tunjukkan bahwa kalau kalian tidak mau diluluh lantakkan seperti sisanya, makanya berperilakulah seperti masjid ini. Itu jangan bermaksiat. Itu pesan Allah yang jelas. Kecuali kalau Allah hancurkan semuanya, ya, termasuk masjid. Nah, sebagai orang beriman, kita memang harus menghubung-hubungkan semuanya, ya. Kita ini orang beriman, guys, ya. Orang percaya. Apa yang kita percayai? Bahwa Allah tidak tidur. Allah itu Maha melihat, Maha mendengar. Dia melihat, menyaksikan, mengawasi semua perbuatan kita di dunia. Allah itu tidak tidur. Dia tidak buta. Dia Maha mendengar, Maha melihat. Kita saja yang tidak bisa melihatnya, tidak bisa mendengarnya. Tapi kita bisa merasakan tanda-tandanya. Salah satunya tsunami Aceh, yang mana meluntakkan semua kecuali masjid. Jadi sebagai orang beriman, jangan kita kehilangan iman. Kita harus bawa iman kita ke mana, guys? Percayalah bahwa Allah itu tidak tidur dan tidak tuli. Dia Maha melihat, Maha mendengar. Dan jangan lupa juga ya, bagi orang beriman, orang muslim, Allah itu akan menimpakan azab itu di dunia. Sehingga nanti kita tuh akan bersih ya. Sehingga dengan rahmatnya kita nanti di akhirat tidak diazab lagi, guys. Karena kita sudah dibersihkan dosa kita semua di bumi. Minimal sampai timbangan pahala kita seimbang. Lalu nanti Nabi akan bantu dengan meletakkan jubahnya atau apanya gitu, guys, untuk memberatkan timbangan pahala kita. Jadi makanya di bumi ini, dunia ini adalah penjara bagi seorang muslim, tapi surga bagi orang non muslim, bagi orang kafir ini surga. Kenapa? Karena Allah itu akan menimpakan azab kepada orang kafir itu, ya, itu kebanyakan di akhirat. Karena mereka tidak dapat rahmatnya. Kalau kita dapat rahmat Allah, orang muslim, orang beriman insya Allah, gitu kan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan diazab Allah di dunia, minimal sampai timbangan pahala kita seimbang. Sehingga kita tidak lagi diazab nanti di akhirat, insya Allah, guys. Begitu besar rahmat Allah kepada kita yang percaya kepadanya. Jadi sebagai seorang beriman, apapun kejadian di dunia ini, ya, kita lihat tanda-tanda alam, bencana alam, banjir, gempa bumi, itu sebagai orang beriman, Anda harus menggunakan hati, kepercayaan, ya, itu orang beriman. Anda percaya bahwa segala maksiat di muka bumi ini itu akan selalu Allah lihat, Allah awasi, dan beliau dan Allah itu, ya, dia punya kekuasaan untuk membalasnya.
apalagi doa orang-orang zolimi. Makanya ketika ada orang-orang yang menghubungkan seperti saya, karena saya seorang yang beriman, ya, di Anda semua juga, itu akan selalu menghubungkan, ya, dosa kita kepada bencana Allah, gitu. Bencana alam itu nggak bisa dipungkiri, kecuali kalau Anda tidak beriman. Maaf, saya tidak mungkin tidak percaya hal itu, karena saya merasa sebagai seorang yang beriman. Saya percaya pada Allah bahwa Dia tidak tidur, ya. Dia nggak sama kayak kita, yang tidak peduli pada ciptaannya. Dia sangat peduli pada ciptaannya. Jadi jangan coba-coba untuk berbuat maksiat atau berbuat zolim di negeri, di bumi milik Allah ini. Ini bumi milik Allah. Ya. Terlepas ini adalah milik Indonesia, milik Brunei, milik Malaysia, milik Amerika, ini tetap bumi milik Allah. Kita hanya dititipkan. Jadi, kita bukannya nggak boleh pakai rasionalitas, boleh. Tapi sebagai seorang beriman, kita harus kedepankan iman kita dulu, percaya dulu, baru sisanya logika. Bukan tidak memakai logika sama sekali. Ya, kita akui bahwa negeri kita adalah negeri cincin api. Tapi jangan lupa, ya. Kalau Allah mau, cincin api itu bisa tidak aktif. Kalau Allah mau. Semua tergantung Allah. Anda pikir semua di dunia ini berjalan dengan begitu saja? Oh, cincin api, lalu meledaknya suka-suka. Enggak, itu Allah semua yang ngatur. Kalau waktunya tiba, kalau Allah hentikan bisa. Apa yang tidak bisa bagi Allah coba? Gunung api, ketika mau meletus, Allah bisa hentikan. Apa yang nggak bisa bagi Allah coba? Allah itu maha segalanya. Dia bisa menghentikan sesuatu yang biasa terjadi. Itu bisa Allah hentikan. Contoh, ada orang main bola. Dia biasa main bola. Kehendak dia punya kuasa main bola. Ya, logikanya besok dia main bola lagi. Karena dia sehat badannya, ya, nggak ada penyakit. Dan dia memang mau, jadi memang semangat. Orang memperkirakan prediksi karena kebiasaannya itu dan karena kemampuannya, dia tidak pernah sakit segala macam, dia besok bisa main bola. Bahkan ketika dia sudah pergi main bola, orang yakin dia main bola ini, pasti. Lalu Allah berkehendak lain. Lalu Allah matikan dia ketika dia main bola. Allah bisa mampu buat itu, guys, bisa. Anda mainkan ya, waktu azab menimpa kaum Sodom Gomora, itu Allah yang buat. Kalau kebiasaan kan tidak ada itu, ya, kayak gunung gunung Vesuvius atau gunung apa tuh yang menggelangkan kaum Nabi Lut itu, guys. Itu Sodom Gomora ya, ada satu lagi ya, yang mana orang tuh yang seperti itu juga. Jadi gunung apa sih lupa itu, ada bisa nonton film atau sejarahnya, di mana gunung berapi itu meletus dan mengubur dengan laharnya orang-orang yang berbuat maksiat di situ, yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu Allah buat itu gunung meletus sebelum waktunya. Kalau semuanya itu sesuai pikiran kita, makanya tidak mungkin tidak ada satupun yang bisa diramal akurat di dunia ini. Anda lihat kayak pikiran cuaca. Berapa kali kita meleset? Ada. Besok berawan, nggak taunya hujan. Besok hujan, nggak taunya tidak hujan. Berapa banyak gitu. Kalau memang semuanya ini berjalan begitu dengan apa adanya, kita akan bisa memprediksi tepat 100% apa yang terjadi dengan alam ini. Tapi tidak. Dan Allah bisa melakukan sesuatu di luar kebiasaan itu. Jadi sebagai seorang beriman, ya, itu akan beda. Ya, akan beda cara melihatnya dengan orang yang tidak beriman. Orang yang hanya mengandalkan logika tidak sama dengan orang yang mengandalkan iman dan logikanya. Orang beriman itu akan kedepankan imannya dahulu. Saya seorang beriman, logika saya jadikan nomor 2 dulu. Jadi saya paham benar kalau ada bencana dimanapun itu, ya, mau di Aceh, mau Sumedang, mau Kalimantan Timur, di tempat saya, itu pasti di antara kita ada yang berbuat maksiat. Itu pasti, keyakinan sebagai seorang beriman. Yang kaitannya adalah bahwa Allah tidak tidur. Orang bermaksiat ini mungkin saja dia bisa menzolimi orang. Lalu orang itu karena zolimi tidak terima, ya, dia tidak merasa bersalah, dia
orang yang dizolimi tidak dilakukan adil, dia berdoa pada Allah, ya bisa jadi mereka minta apa saja. Karena mereka orang zolimi. Orang zolimi itu guys ya, kadang-kadang mereka tuh apa ya, kita nggak bisa juga salahkan. Anda deh dizolimi, ya. Kalau saya menzolimi orang, saya nggak bisa salahkan orang itu kalau mereka dendam sama saya, mereka sakit hati sama saya, nggak bisa salahkan. Bahkan ketika untuk balas saya nggak bisa salahkan, karena memang salah saya telah menzolimi mereka. Tapi kalau saja mereka berdoa pada Allah, itu Allah akan kabulkan. Karena Allah akan mengabulkan, dengan gampang mengabulkan orang-orang yang dizolimi. Makanya jangan gampang menzolimi orang. Ya. Kita saja dilarang untuk menyakiti semut. Semut saja nggak boleh sakiti, apalagi manusia. Semut saja dalam Islam itu nggak boleh sakiti, apalagi manusia. Dan semut beda sama manusia. Manusia punya perasaan, semut tidak. Makanya manusia tuh bukan hanya fisiknya nggak boleh disakiti, tapi juga hatinya guys. Perasaannya nggak boleh disakiti. Makanya hati-hati dengan manusia. Siapapun dia, apapun suku agamanya, selama dia manusia, hati-hati. Dia adalah ciptaan Allah. Ya. Mau dia Muslim, mau dia Kristen, Hindu, Buddha, nggak beragama sekalipun, dia adalah ciptaan Allah. Kalau dia tidak salah, kita tidak boleh menghakiminya. Kecuali bersalah, itulah kita. Dan itu bukan kita yang menghakimi, tapi pemerintah berwenang. Itu dalam Islam. Ya. Kita nggak boleh menghakimi orang lain, yang boleh menghakimi itulah kekuasaan. Ya, yang tunjuk berdasarkan dengan syariat. Jadi saya melihat sepertinya iman telah hilang di mana-mana, masuk negeri ini. Kok bisa-bisanya ada orang banyak mengatakan bahwa jangan dihubung-hubungkan. Iman Anda letakkan di mana? Iman Anda gitu kan. Apa Anda tahu bahwa Allah itu tidak tidur, tidak buta, tidak tuli? Dan perlu diingat guys ya, orang yang soleh, ya, kalau dia melakukan sesuatu dengan sengaja, bukannya dengan tanpa sengaja, itu hukumannya akan lebih berat dibandingkan orang yang tidak beriman atau orang yang memang tidak taat. Ngerti nggak maksudnya? Kita lihat contohnya orang Yahudi. Kalau Anda baca Alkitab, ya, atau Anda baca beberapa literatur lah, itu ya, Yahudi itu dulu itu adalah diistimewakan oleh Allah. Mereka adalah umat pilihan. Karena mereka itu adalah umat yang diakui taat kepada nabi-nabinya. Taat kepada syariatnya. Taat kepada Musa, Ibrahim, Daud. Jadi umat yang paling dicintai sama Allah. Umat keistimewaan, umat kesayangan. Tapi apa yang terjadi ketika mereka berpaling? Mereka mulai membunuh para nabi. Mereka bahkan menolak Nabi Isa. Apa yang terjadi? Mereka jadi umat yang paling Allah benci. Dari paling cinta, jadi paling benci. Nah, makanya posisi orang yang tidak taat itu akan lebih ringan dibandingkan posisi orang taat. Kalau kita berbuat kesalahan dengan sengaja, hati-hati guys, ya. Karena Allah tuh sudah percaya kepada orang yang taat. Meskipun dia tahu bahwa ini orang punya kecenderungan untuk dia taat. Tapi logika manusia aja gitu kan. Anda lebih sakit hati mana Anda dikhianati oleh orang yang Anda percaya, yang Anda cintai, sayangi, dengan orang yang tidak Anda cintai, sayangi, yang tidak Anda percaya. Pasti akan lebih sakit, dan Anda akan lebih menghukum orang yang Anda cintai dan sayangi dibandingkan orang biasa aja kan. Kenapa? Karena Anda tuh merasa sangat dikhianati. Kok bisa orangnya begini gitu kan. Suatu yang Anda rasa tidak mungkin terjadi. Nah itu logikanya guys. Makanya jangan heran ya. Apalagi ini Aceh. Negerinya Islami Mekah, negeri para ulama, dipenuhi orang-orang soleh, ya, terkenal dengan ketaatannya. Hati-hati, ya. Ya. Potensinya lebih besar dibandingkan dengan Amerika. Amerika saja yang kurang taat beragama, yang muslimnya sedikit, itu Allah timpakan dengan angin topan, ya, tornado. Anda lihat itu, dahsyat tuh tornado di Amerika. Saya nggak bisa bayangkan itu jadi Indonesia. Mereka tuh bukan orang Islam yang taat, tapi Allah timpakan seperti itu. Kenapa? Ya mereka juga melakukan hal yang keji luar biasa. Seperti genosida di Irak. Mereka nuduh Saddam Hussein tuh punya senjata pengusaha massal. Berbohong, memfitnah, menipu.
Dan setelah itu mereka serang pula Irak, membunuh banyak rakyat Irak yang bersalah. Mereka juga memerangi Afghanistan. Bayangkan coba. Maka mereka menyokong penjajahan Israel. Itu berapa besar dosanya. Meskipun mereka bukan orang yang taat, bukan muslim yang taat, tetap Allah timpakan bencana di negaranya. Mereka mungkin, orang Amerika itu masa aman ya. Masa aman dia. Oh, kita negara superpower. Dan mungkin kita serang oleh negara-negara Islam. Ya, Anda mungkin tidak mampu ditembus oleh orang-orang Islam. Tapi jangan lupa, ya, orang Islam itu punya Allah, punya Tuhan, yang akan membalaskan setiap perbuatan Anda yang zolim kepada ciptaannya, ya, terutama yang Muslim. Makanya jangan heran di Amerika itu, meskipun mereka bukan orang yang taat, ya, tetap Allah hitung kejahatannya. Dan nanti di akhirat mereka akan menerima siksa lebih keras lagi. Beda dengan kita yang orang beriman, yang taat. Di dunia kita akan dihabiskan dosa-dosa kita, diazab di dunia. Minimal timbangan pahalanya seimbang. Sehingga kita tuh, karena Allah itu benar rahmat, dia tidak mungkin mau rela, ya, tega memasukkan orang umatnya yang beriman, ya, ke dalam neraka. Ya, karena dia punya rahmat. Rahmatnya itu untuk seluruh alam, ya. Tapi alam itu nggak semuanya mau percaya dan patuh padanya. Ya, minimal percaya padanya. Makanya kan orang Islam, orang beriman tuh dipastikan masuk surga, ya, dengan rahmatnya itu. Jadi posisi kita sebagai orang beriman itu beda sama dengan orang yang tidak beriman. Kita memikul tanggung jawab lebih berat, ya. Lebih berat kita. Karena Allah tuh percaya sama kita. Dia cinta sama kita. Dia sayang sama kita sebagai orang beriman dan orang bertakwa. Jadi jangan sia-siakan kepercayaan dan cinta dan sayang Allah itu dengan kita tuh berbuat zalim kepada ciptaannya, guys. Sesama ciptaannya. Jangan. Ingat, Allah tidak tidur, tidak buta, dan tidak tuli. Dia melihat, mau mendengar, dan mau menyaksikan, dan mau membalas, ya, setiap perbuatan zalim yang ditimpakan kepada ciptaannya. Apalagi ciptaannya yang tidak bersalah. Ya. Mau fisik, mau hati. Karena manusia punya hati, bukan hanya punya fisik. Kalau binatang mungkin hanya punya fisik. Bahkan binatang pun juga ada yang punya hati, guys. Ada. Anda saksikan itu. Ada yang hewan yang menangis, melihat ibunya mati. Ada. Jadi sekali lagi, ya, saya mengajak kita semua, ya, janganlah kita tuh kehilangan iman. Jaga iman kita. Ingat, ini akhir zaman, ya. Jangan pernah katakan, jangan dikaitkan dengan agama. Faktanya memang berkaitan, ya. Bagi orang beriman itu berkaitan, kecuali bagi orang tidak beriman. Makanya kalau Anda tidak percaya itu, berarti Anda tidak beriman. Oke? Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.